Pernah kepikiran gak sih, dalam setiap jamuan makan, pasti ada satu hidangan yang jadi bintangnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Dari bahan mentah sampai jadi mahakarya di atas piring. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah ini bener banget, mau jago kayak gimana pun kokinya, kalau bahan-bahannya nggak seger atau kualitasnya biasa aja, ya hasilnya nggak akan pernah istimewa. Kualitas itu bener-bener fondasi dari segalanya di dapur. Biar lebih kebayang, kita akan ikuti perjalanan membuat satu hidangan klasik, chicken cordon bleu. Percaya deh, hidangan ini contoh yang sempurna banget buat kita membedah apa itu hidangan utama. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin sebuah hidangan utama itu spesial? Apa yang membedakan dia dari hidangan pembuka atau pendamping? Ada formula rahasianya nggak ya? Mari kita cari tahu. Oke, kita mulai dari bagian pertama, fondasi sebuah hidangan. Karena percayalah, persiapan itu adalah segalanya. Coba perhatikan deh detailnya. Urat sama lemaknya dibuang, ini biar setiap gigitan nanti terasa empuk. Terus, ayamnya ditaruh di antara plastik itu bukan cuma buat kebersihan loh, tapi juga buat melindungi dagingnya pas dipukul supaya nggak hancur. Kenapa sih ketebalannya harus sama persis? Ini kuncinya. Biar ayamnya matang sempurna dan merata. Nggak ada lagi tuh ceritanya bagian luarnya udah kering, dalamnya masih mentah. Inilah standar hidangan utama yang dieksekusi dengan baik. Lanjut, bagian kedua mendefinisikan hidangan utama. Jadi, apa sih sebetulnya main course itu? Sederhananya gini, hidangan utama itu adalah puncak acaranya. Dia itu alasan utama kita duduk di meja makan, momen yang paling kita tunggu-tunggu setelah menyantap hidangan pembuka. Coba deh bayangin sebuah cerita. Hidangan pembuka itu perkenalannya, hidangan penutup itu akhir yang manis. Tapi, hidangan utamalah inti dari ceritanya. Bagian yang paling bikin kenyang, paling berkesan, dan paling memuaskan. Bagian ketiga, anatomi sebuah hidangan utama. Sebenarnya apa aja sih isi dari sebuah hidangan utama yang ideal itu? Nah, ini dia formula klasiknya. Protein sebagai bintang utamanya, karbohidrat sebagai sumber energi, dan sayuran yang ngasih kesegaran, warna, dan nutrisi. Kalau digabung, ketiganya ini menciptakan sebuah harmoni rasa dan tekstur yang pas banget. Perhatiin deh porsinya. Protein, yang jadi jantungnya hidangan, porsinya itu paling besar, biasanya antara 175 sampai 225 gram. Ini sengaja biar proteinnya benar-benar jadi pusat perhatian di atas piring. Nah, di sini kita bisa lihat keseimbangannya dengan jelas kan, proteinnya dominan sementara karbohidrat dan sayuran porsinya setara sebagai pendukung. Inilah resep visual dan nutrisi untuk hidangan yang seimbang. Tentu aja, protein itu kan luas banget. Potongan filet sapi yang empuk cocoknya jadi steak. Beda lagi sama iga domba yang berlemak, itu lebih pas kalau dimasak pelan-pelan. Setiap potongan daging punya ceritanya sendiri. Oke, bagian keempat, ilmu memasak. Nah, sekarang waktunya mengubah semua bahan tadi jadi sebuah keajaiban di atas piring. Kita balik lagi ke cordon bleu kita. Proses masaknya ini seperti tarian teknik. Pertama, dilapisin tepung roti biar luarnya renyah. Kedua, digoreng sebentar biar warnanya cakep, keemasan. Dan terakhir, masuk oven biar matangnya sempurna sampai ke dalam. Terus, kenapa sih harus pakai dua teknik? Gini, menggoreng itu ngasih tekstur garing dan warna cantik di luar. Sementara memanggang di oven, itu tugasnya memastikan keju di dalamnya meleleh sempurna dan ayamnya matang merata tanpa gosong. Kombinasi yang cerdas. Tentu aja, teknik masak itu banyak banget. Coba bayangin deh, aroma smoky dari steak yang dipanggang sempurna ini lengkap dengan garis-garis bekas panggangannya. Rasanya jelas beda dari yang digoreng kan? Tiap teknik punya karakternya sendiri. Oke, bagian terakhir, menyatukan semuanya. Yuk kita lihat gimana konsep hidangan utama ini tampil di panggung dunia. Dan inilah intinya. Semua aturan dan komponen yang kita bahas tadi itu sebenarnya cuma panduan dasar. Anggap aja ini kanvas kosong, di mana setiap budaya dan setiap koki bisa melukiskan interpretasi hidangan utama versi mereka sendiri. Contoh paling klasiknya, ya steak. Ini kayak cetak biru hidangan utama ala barat. Sepotong protein yang besar dan jadi pusat perhatian, terus dikelilingi sama karbohidrat dan sayuran sebagai pendampingnya. Tapi, coba lihat betapa kayanya dunia kuliner kita. Ada lasagna yang berlapis-lapis dari Italia, ada rendang kebanggaan Indonesia yang kaya rempah, sampai beef bourguignon yang hangat dari Prancis. Masing-masing adalah bintang di negaranya dengan interpretasi yang unik. Spektrumnya itu luas banget,
Dari semur daging rumahan yang sederhana dan menghangatkan, sampai hidangan lobster yang mewah kayak gini. Apapun bentuknya, misinya tetap sama, jadi pusat perhatian yang memukau di meja makan. Jadi, setelah kita menjelajahi dunia hidangan utama, dari teknik yang presisi sampai kekayaan budaya global, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Kalau boleh diibaratkan, hidangan utama apa sih yang paling pas untuk menceritakan kisah hidup Anda?